sebagai kendaraan untuk mendukung capres di 2024. Kalau ngomongin soal target di 2020 kemarin, kita melampaui target. Itu adalah gerakan-gerakan yang sulit dipercaya ya. Tetap semangat teman-teman Partai Demokrat di Madura, karena Madura ini istimewa, Pak. Artinya dari sisi motivasi soal orang yang berencana mencaplok Partai Demokrat itu baru satu ya yang diketahui, karena ingin soal presiden aja, soal pencalonan presiden aja. Ya soal kontrol politik mungkin juga kan. Soal kontrol politik, soal ya kan kompleksitas itu kan ada di partai politik, Pak. Tidak hanya melulu soal pemilu kan, tapi ingin berkuasa apa segala macam gitu-gitu. Tetapi yang paling menonjol hari ini pengambil alihan kemarin itu ya itu dia sebagai kendaraan untuk mendukung capres di 2024. Oke, Bang Anies, di pilkada kemarin itu berapa nih kesuksesannya Demokrat mengantarkan kemarin sebagai pemenang? Pilkada 2020 kemarin itu ada 215 pilkada ya kan? Iya. Dari 254 pilkada itu kita menang 49%, Pak. 49%. 49%. Artinya dan dari 49% itu iya, 69 orang adalah kader partai. Baik. Kader internal Partai Demokrat. Iya. Gitu dari 69 itu. Jadi kalau ngomongin soal target di 2020 kemarin, kita melampaui target. Karena waktu itu kita ditargetkan hanya menang di angka 35-40%, tapi rupanya 49% yang kita dapatkan. Artinya dari sisi khusus untuk di Jawa Timur. Iya. Oke, Jawa Timur. Khusus untuk di Jawa Timur, dari 19 pilkada di Jawa Timur itu kita menang di 13 pilkada, Pak. 13 ya. Itu kemenangan tertinggi di Jawa Timur itu dimiliki oleh Partai Demokrat. Yang partai yang lainnya ada yang cuma 11, ada yang 10 gitu kira-kira ya. Oke. Artinya dari sisi keberhasilan kepemimpinan AHY itu sudah bagus gitu ya. Di tahun pertamanya. Iya. Bisa dibayangkan Mas AHY ini dilantik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat itu di 2020, di Kongres 2020 terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ya kan? Iya. Waktu itu selang beberapa minggu kemudian masuk masa pandemi, ya kan? Kita nggak bisa melakukan gerakan dan konsolidasi partai yang melibatkan banyak orang. Tetapi dalam keterbatasan itu kita tetap bergerak, menjaring calon-calon wali kota, calon-calon bupati, calon-calon gubernur, dan ya hasilnya kan memuaskan, melebihi target. Kalau itu dianggap sebagai langkah yang tidak berhasil, ya itu keterlaluan kan gitu. Iya. Buktinya melampaui target. Oke, karena sejatinya itu adalah gerakan-gerakan yang sulit dipercaya ya, tiba-tiba ada gerakan begitu. Kira-kira begitu? Begini Pak, begini. Ya. KLB itu sebenarnya Kongres Luar Biasa, ya kan? Iya. Di dalam ADART kita diatur mengenai Kongres Luar Biasa Partai itu. Kongres Luar Biasa Partai itu bisa diajukan oleh 50% plus 1 pemilik suara. Ya, dalam hal ini siapa pemilik suara itu siapa saja? 33 ketua DPD provinsi se-Indonesia, ya kan? Kemudian 500 sekian itu 567 sekian ketua DPC se-Indonesia.
Nah, kalau mereka 33 DPC dan 500 sekian DPC itu 50% plus 1 saja menyatakan ketidakpuasan dan menyatakan ingin KLB bisa, tapi alasannya kan rigid. Apa yang menjadi alasan ketidakpuasan? Gitu. Itu. Sementara yang kemarin enggak, bukan inisiasi dari ketua DPD, ketua DPC kan begitu. Iya. Para pemilik suara ini malah so far sampai detik ini mereka juga masih puas dengan kinerja dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ini gitu, Pak. Ada kemungkinan nggak misalnya Demokrat akan refund gitu nggak? Akan apa, rebound? Bukan rebound, refund terhadap pihak yang melakukan upaya-upaya seperti kemarin. Serang balik maksudnya? Iya. Begini, bukan menyerang balik ya, tapi kami mendudukkan persoalan ini secara proporsional, ya toh? Iya. Kami sudah minta sore ini mohon nanti bisa disimak, akan ada akan ada bukan konferensi pers, tapi rilis dari Sekjen DPP Partai Demokrat terkait tanggapan Pak Presiden. Iya. Ya kan? Karena kan kemarin kita berkirim surat, kemudian responnya kita tahu bersama di Koran Tempo tadi bahwa katanya Presiden sudah memberikan peringatan keras kepada Pak Muldoko, gitu kan? Iya. Atas itu semua nanti sore ini kita juga akan berkirim rilis ke media Sekjen atas nama DPP Partai Demokrat. Oke, Bang Anies, apapun yang dilakukan semoga semuanya sukses, utamanya bagi Bang Anies dan kemudian Demokrat gitu. Amin. Ya. Mohon doanya. Okay. Kan memang begini, ya ini kan juga ujian dinamika sebenarnya, dinamika dan ujian bagi kami pengurus baru Partai Demokrat ini yang ya masih baru setahun ya menjabat ya, ujian. Nah, seperti kata pepatah kan, laut ulung itu tidak akan pernah hebat tanpa ombak dan badai yang besar kan gitu. Iya. Ini sih bukan badai, cuma riak-riak kecil gitu loh. Makanya kita sikapi dengan santai-santai aja sih sebenarnya. Oke, dengan sikap santai-santai, semoga itu tetap menjaga kewaspadaan ya secara pribadi utamanya dan kemudian secara organisasi. Oke, Bang Anies, ada pesan khusus nih untuk kader-kadernya yang di Jawa Timur? Untuk wabil khusus untuk teman-teman yang di Madura. Iya. Tetap semangat teman-teman Partai Demokrat di Madura, karena Madura ini istimewa, Pak. Madura ini adalah lumbung suara kedua di Jawa Timur setelah Pacitan, Madura, kemudian Banyuwangi. Jadi saya percaya bahwa soliditas teman-teman di bawah dan kesetiaan teman-teman di daerah terhadap ketum DPP Partai Demokrat masih tidak akan pernah bisa diragukan lagi. Itu aja sih dari saya, Pak Tamri. Oke, salam siap. untuk teman-teman semua. Ya. Semoga sehat, dan yang paling penting tetap jaga jarak, prokes, karena memang pandemi ini kan masih belum berakhir nih. Kalau di Jakarta, nggak tahu kalau di Madura ini ya. Ya makanya kita wawancaranya pakai Zoom ini karena bagian dari podcast itu. Oke. Iya. Oke, semoga kita punya kesempatan lagi untuk berbicara lebih banyak lagi, utamanya tentang visi pembangunan Demokrat yang disiapkan oleh Bapilu Demokrat gitu. Oke. Demikian dari kita. Ya, makasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.